Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya, siswa kelas 8. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Halo adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bab baru mengenai teks eksposisi dalam media massa. Dalam bab ini, kita perlu mengetahui apa sih teks eksposisi dalam media massa dan apa saja unsur-unsur teks eksposisi dalam media massa ataupun bagian-bagiannya. Nah, kita akan mempelajarinya. Di dalam hal ini, hal yang pertama sekali, kita harus mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Dalam hal itu, terdapat gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Untuk lebih jelasnya, jika kita memiliki paket, kita dapat membaca mengenai nasib hutan kita semakin suram. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dalam pola ini, kita dapat mempelajari mengenai pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Pola umum khusus maksudnya, bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Berikutnya ada pola khusus umum. Dalam hal ini diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Dan pola ilustrasi, sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Dan yang terakhir ada pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Nah, kita juga dapat mempelajari mengenai menyimpulkan isi teks eksposisi. Dalam hal ini, kita dapat mengenali gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Nah, gagasan umum, gagasan utama, atau ide pokok merupakan gagasan menjadi dasar pengembangan dalam paragraf ini. Berikutnya, kita dapat mempelajari mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Dalam hal ini ada paragraf dedukatif, dan ada paragraf induktif dan paragraf campuran. Nah, dalam paragraf dedukatif ini merupakan paragraf gagasan umum yang terletak di awal paragraf. Contohnya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan suatu barang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Kita juga dapat mempelajari mengenai paragraf induktif. Dalam hal ini, paragraf gagasan umumnya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contohnya, bisa kita lihat sendiri, dan ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang umumnya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Contohnya, bisa kita baca atau kita lihat sendiri di dalam video ini. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai sebuah pembelajaran yang berjudul teks eksposisi dalam media massa. Bagian-bagian teks eksposisi dalam media massa yang Miss jelaskan
atau Miss paparkan dalam video ini. Semoga kalian sudah mengetahui apa saja dalam teks eksposisi dalam media massa. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada kurang mengerti, boleh ditanya Miss ataupun Bapak guru yang mempelajari dalam pelajaran ini. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan mengerjakan soal yang akan Miss bagikan dalam bentuk file Microsoft Word untuk kalian kerjakan di rumah. Tetap semangat dan semoga dalam pembelajaran kali ini bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Selamat pagi, terima kasih.